kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video ini aku mau sharing lagi tentang buku-buku untuk anak-anak. Kali ini aku bakalan kasih rekomendasi paketan buku untuk anak bayi atau balita. Nah, di sini udah aku kelompokkan dari beberapa jenis paket buku gitu. Dan untuk informasi aja, usia anak aku itu usianya sekarang udah 3 tahun 4 bulan. Yang mana buku-bukunya juga sudah lebih kompleks, sudah mainnya udah di buku-buku aktivitas. Oke, langsung aja. Yang pertama aku rekomendasikan dari jenis buku paket edukasi. Nah, paket edukasi itu aku punya dua jenis buku, dan yang pertama itu adalah buku paketan Balitapedia. Nah, ini paketan ini buku Balitapedia namanya. Penerbitnya dari Visi Mandiri. Ini satu set atau satu paket dia dapat 3 buku. Harga PO-nya itu waktu itu aku ikutan PO yang ready-nya tuh 1 bulanan gitu. Harga normalnya itu 160.000. Untuk bukunya direkomendasikannya sebenarnya ada untuk anak usia 3 tahun, tapi aku udah beliin ini untuk anak aku itu di usia 1,5 tahun. Kenapa? Karena menurut aku ada beberapa yang materi yang bisa aku kasih ajarin ke anak aku di buku ini. Nah, ini bukunya bukan board book ya, jadi memang namanya buku-buku untuk anak 3 tahun kan memang biasanya bukunya lebih tidak board book, maksudnya tapi dengan fitur wipe clean. Ini yang ini wipe clean. Jadi dia dapat apa aja? Ini yang pertama bukunya adalah mengenal angka alfabet dan hijaiyah. Jadi lebih kayak ke belajar si kecil tentang huruf, angka, dan juga hijaiyah. Dan di sini dia karena wipe clean jadi bisa ditulis-tulis. Jadi memang ini lebih kayak ke buku aktivitas, activity book yang mana anak jadi sambil belajar nulis. Nah, untuk anak 1 tahun, kenapa aku bisa infokan, maksudnya aku ajarin anak dari 1 tahun, menurut aku ini karena hurufnya besar-besar, jadi nggak masalah banget kalau misalkan diajarinnya mungkin nggak usah nulis-nulis, nggak usah belajar nulis dulu. Kalau untuk anak 1 tahun kita ajarin dia dari visualnya, misalkan ini huruf apa, ini huruf O, angka apa, ini angka 0 kayak gitu. Terus misalkan kayak ini 4, sepatunya ada 4, warnanya ada ini sepatu kayak gitu-gitu, ini bunga, kalau ini kayak gitu lebih kayak edukasi sedikit. Kita sebenarnya buku itu bisa banget kita, walaupun itu buku untuk anak usia 3 tahun, sebenarnya bisa banget kita kasih ke anak kita yang mungkin usianya masih 1,5 tahun. Kita sesuaikan, jadi dia nggak perlu kita disuruh nulis-nulis, nggak perlu kita ajarin untuk nulis-nulis karena memang belum waktunya, tapi kita bisa pakai atau kita gunakan buku ini dengan sesuai umurnya. Misalkan yang tadi kita ajarin dia dari mengenal warnanya aja dulu, atau kita read a lot, ini angka 4, hurufnya seperti ini, warnanya apa ini, oh warnanya pink atau ungu gitu kan. Terus 4 ini sepatunya ada berapa, kita bisa ajarin dia dari berhitung. Walaupun sebenarnya anak 1,5 tahun mungkin nggak ngerti ya, kalau anak 3 tahun kan mungkin lebih bisa ngikutin ya, 1, 2, 3, 4 mungkin kalau. Tapi kalau anak 1,5 tahun mungkin kayak cuman buat fun doang, tapi itu tetap berguna, bermanfaat buat si kecil walaupun dia usianya masih kecil, tapi dia tuh merekam. Jadi menurut aku tetap penting, tetap bisa dipakai untuk anak dari sedini mungkin. Nah, kalau yang kedua, buku kedua itu dia Balitapedia-nya kamus pertamaku. Di sini dia disertai dengan animasi. Di sini lebih kayak ke kamus kayak gini, dan dia kertasnya bukan white clean, jadi nggak bisa dicoret-coret, lebih kayak dipelajarin aja. Tapi kertasnya tuh kertas apa sih ini, kertas licin gitu, yang nggak terlalu mudah juga sobek, nggak tipis banget. Nah, ini dia ada 3 bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Colorful, bagus banget, nih kayak buku, bener-bener buku kamus, walaupun memang gambarnya nggak real ya. Jadi tapi ya cukup buat pengetahuan si kecil, mereka belajar banyak 3 bahasa tuh. Dan ini udah ada kategorinya masing-masing, ada sayuran, ada buah-buahan, ada hewan dan sebagainya, benar-benar sekitar. Terus yang ketiga ini ada buku ceritanya. Jadi ini paket komplit, ada buku aktivitasnya, ada buku kamusnya, dan ini ada buku ceritanya. Ini cerita tentang aku anak bertanggung jawab, jadi kayak cerita dialog. Jadi ini bisa read a lot, dan ini bisa juga dipakai untuk anak usia 1 tahun buat kita read a lot, buat kita cerita, buat kita bacain ke si kecil, walaupun si kecil masih belum banyak mengerti. Nah, nih halamannya juga banyak ya, maksudnya ceritanya cukup panjang. Harga segitu dia nggak cuma dapat buku-buku, tapi dia juga bisa dapat buku bonus ular tangga gitu. Tapi ular tangganya tuh kayaknya udah nggak tahu kemana, dadunya juga udah hilang, tapi flashcardnya masih ada nih. Jadi ada hadiah flashcardnya juga. Flashcardnya tuh dapat 3 nih, udah kecampur-campur sama buah-buahan yang aku punya. Jadi ada flashcardnya tuh ada angka, ada huruf, ada hijaiyah juga. Jadi lengkap banget, komplit, bisa buat main flashcard kecil. Buku paket kedua seri aktivitas dokter.
Ini diperuntukkan untuk anak usia 3 tahun karena ini termasuk ke jenis buku aktivitas. Jadi memang isinya memang aktivitas. Dia dapat satu backpack begini, satu setnya. Ada backpacknya, terus ada kayak pouch gitu yang isinya tuh kayak ada stiker, terus ada inian gigi dokter gigi. Ini stiker-stikernya sama buat mainan dokter-dokteran, dokter gigi. Terus ini ada buku-bukunya. Buku-bukunya juga bukan board book. Namanya juga buku aktivitas, tapi yang pasti wipe clean. Juga nggak besar-besar banget. Di sini isinya lebih kayak ke aktivitas. Aku juga udah pernah jelasin di konten aku yang tentang rekomendasi buku aktivitas, nah atau activity book. Nah ini termasuk yang menurut aku wajib punya karena benar-benar edukatif dan interaktif. Karena di sini banyak banget, setiap halaman itu ada aktivitasnya. Nah anaknya kalau misalkan udah 3 tahun itu udah senang, udah mengerti, udah bisa ngebulet-buletin, udah bisa nebak-nebak kayak gitu nih. Lebih ke aktivitas ya pokoknya isinya, dan juga banyak banget informasi-informasi kayak tentang kedokteran nih, kayak tentang anggota tubuh. Jadi anak juga menambah wawasan buat si kecil tentang dunia kedokteran, jadi belajar biologi juga. Terus diselingi juga dengan berhitung, dengan angka, pokoknya manfaatnya banyak banget kalau buku aktivitas ya. Memang ini buku lebih kayak buku belajar, tapi buku belajar yang menyenangkan. Dan ini kalau mau detailnya, reviewnya itu ada di, nanti linknya akan aku kasih juga tentang buku aktivitas. Nah kalau yang ini dokter gigi. Kalau tadi yang ke dokter biasa, dokter umum. Nah kalau ini lebih ke dokteran gigi. Ini bagus banget buat mengedukasi si kecil ya. Jadi si kecil tuh biar nggak sembarangan makan makanan yang mengandung gula. Terus dia harus rajin sikat gigi, kalau enggak nanti giginya sakit gitu-gitu kan. Sini ada ceritanya juga nih, kakak Nino giginya sakit. Terus pengetahuan tentang menggosok gigi yang benar kayak gitu. Terus ada juga aktivitas, cuman ini aktivitasnya nggak terlalu banyak nih, cuman kayak gini-gini. Belinya sekitar 99.000. Seperti biasa aku belinya PO jauh lebih murah daripada harga ready. Linknya untuk harga ready nanti akan aku kasih. Yang mau join ke grup aku untuk ikutan buku-buku PO juga bisa banget, nanti linknya akan aku kasih di bawah. Dan yang kedua adalah paket Seri Mengenal Emosi. Bukunya Buatik, yang ngikutin Buatik pasti tahu ya, ini udah lama banget. Dan ini nggak dijual di Gramet, nggak dijual di Shopee, mungkin ada juga ya, tapi nggak banyak yang jual. Jadi dia satu buku ini dapat 12 buku, 10 tentang buku emosi. Jadi masing-masing emosi itu dibahas tuntas menjadi cerita yang relate banget dengan kehidupan si kecil. Ini waktu itu harga belinya 160.000, harga PO-nya sih 190.000 ya di bandrolnya, tapi karena aku reseller, jadi aku bisa dapat harga 160.000. Dari normalnya itu mahal, lumayan besar, lumayan mahal, 250.000. Dan ini waktu itu nunggu buku ini hampir 3 atau 4 bulanan. Jadi open PO bulan November, baru ready tuh Februari atau Maretan gitu. Tapi seriusan ini buku bagus banget. Ini buku emosi terbagus ya dan terlengkap yang pernah ada. Karena sekarang pun banyak buku-buku tentang ngebahas tentang emosi, tapi biasanya mereka cuma bahas tentang 4 emosi kayak sedih, marah, pokoknya yang inilah yang umum-umum. Tapi kalau ini tuh benar-benar dibahas tuntas banget karena dia ada 10 jenis emosi. Kayak ini dia misalkan emosinya apa nih, bosan, terus ini ada semangat, terus ada jijik, terus ada marah, ada takut, ada kagum, ada bingung, senang, sedih, pokoknya banyak banget. Ini ke bawah. Dan bukunya juga kecil, nggak board book, tapi dia glossy, buku glossy gitu. Ilustrasinya juga bagus banget tuh, colorful ya. Ceritanya juga nggak terlalu singkat, tapi juga nggak terlalu banyak. Bener-bener sederhana, tapi relate banget. Salah satu cara untuk menumbuhkan kesehatan mental yang positif kepada anak adalah bagaimana si kecil itu mengenali emosi dalam dirinya gitu. Anak-anak perlu untuk mengenali emosi mereka supaya mereka bisa mengelolanya dengan baik, mengeluarkan emosinya dengan baik, mengekspresikannya juga dengan baik. Mengenalkan emosi itu cukup tidak mudah, nggak mudah, dan anak itu memang perlu diarahkan. Dan lewat buku-buku ini menurut aku menjadi suatu perantara untuk mengenalkan kalau misalkan marah itu nggak apa-apa kok, marah itu wajar, sedih itu juga nggak apa-apa, sedih itu manusiawi gitu kan. Tapi caranya harus dengan cara yang lebih baik, yang benar, supaya nggak yang asal marah-marah kayak anak tantrum, marah-marah karena dia nggak ngerti gimana cara ngeluarin emosinya dia gitu. Karena emosi itu kan adalah sesuatu yang abstrak. Buku ini sebagai medianya untuk anak-anak dapat menggali emosinya dan mengekspresikannya dengan baik begitu. Jadi menurut aku lagi-lagi buku ini, seri emosi ini wajib banget juga punya, minimal nggak perlu yang kayak gini juga nggak apa-apa. Ada banyak banget sebenarnya buku-buku tentang ngebahas tentang emosi, walaupun nggak selengkap yang ini. Kemarin paketan buku ini nggak cuma dapat buku ini aja, jadi selain 10 tadi emosi, dia juga ada buku panduannya, satu buku panduan, terus sama apa yang kamu rasakan, dia mengenal emosi. Terus juga ada hadiahnya juga, hadiahnya juga mirip-mirip kayak Balitapedia tadi, dia ular tangga gitu, cuman udah hilang karena udah lama.
dan itu juga nggak terlalu penting sih menurut aku, lebih kayak aku lebih suka butuh dari isi dari bukunya. Tadi bisa untuk anak usia 3 tahun, tapi dari 2 tahun setengah pun juga bisa dipakai, karena Pica juga waktu itu dipakein itu usia 2 tahun setengah, dan dia udah suka, dia suka banget sama buku itu waktu 2 tahun setengah. Nah ini yang ketiga, ada buku paket cerita Islami yang akan aku rekomendasikan. Jadi ini juga salah satu cerita buku paket yang harus punya minimal 1 paket. Sebenarnya ada banyak banget buku cerita paket Islami. Ini aku punya 10 panglima Islam, 10 panglima Islam terhebat, terus sama tentang mengenal 10 malaikat. Nah ini satu set jadinya ya. Di luaran itu banyak banget buku-buku dari Ziyad. Ini tuh buku Ziyad. Buku Ziyad itu buku yang paling sering bikin produksi buku-buku tentang cerita Islami, terutama buku-buku tentang buku-buku Islam. Ada banyak, selain ini dia ada buku 10 sahabat, cerita 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu juga bagus. Terus ada juga buku yang 10 wanita yang dijamin masuk surga juga, aku lupa Sahabiyah atau apa. Kalau yang 10 malaikat ini harganya 159.000 untuk harga PO-nya. Tapi kalau misalkan beli harga ready-nya atau beli normalnya itu 230. Dan seperti biasa, kalau misalkan join di grup aku lebih murah lagi daripada harga PO. Jadi nggak sampai 159, bisa 120, bisa ikut jualan juga ya. Dan ini dia dapat 10 buku. Untuk bukunya juga bukan board book, bukunya tipis. Jadi setiap satu buku itu dia menceritakan misalkan satu malaikat. Kalau malaikat dia satu malaikat. Kalau misalkan 10 sahabat Nabi, dia satu sahabat Nabi. Misalkan Umar bin Khattab doang itu. Jadi satu cerita satu buku. Nah ini bukunya kertas, tapi kertas tipis tuh, bukan kertas glossy juga, karena memang di sini lebih menekankan ke cerita-cerita Islami. Nah manfaatnya banyak banget. Jadi bukan selain untuk buku pengetahuan edukasi si kecil, juga untuk sebagai pengetahuan tentang dunia Islam juga. Terus sebagai kita bisa read a lot juga, banyak banget manfaat-manfaatnya. Salah satunya bisa menumbuhkan cinta kepada Allah, mengenal akhirat, rajin beribadah, menjadi pemberani, sabar, baik hati, syukur, dan jujur. Menurut aku, kenapa aku sangat banget merekomendasikan, karena kalian tuh suka bingung gak sih kalau mau nyeritain ke anak, karena kita bukan, apalagi aku juga bukan basic dari sekolah agama, yang mana yang aku tahu cuman ilmu umum, basic aja, umum. Aku tahu malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kita tahu nih maksudnya dia menyampaikan wahyu itu yang kayak gimana, kita tahu gitu. Tapi kan kita suka bingung, gak mungkin kita bilang, malaikat Jibril itu tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Wahyu apa? Kan anak kecil nggak ngerti gitu kan. Nah jadi kita tuh suka bingung, pengen banget gitu nyeritain ke anak tentang pelajaran agama gitu, walaupun dia belum sekolah, tapi kita pengen dia tuh tahu, karena anak-anak zaman sekarang kan udah pinter-pinter ya tentang agama juga. Nah aku tuh suka bingung gitu kalau mau ngejelasin tentang cerita agama, kayak misalkan malaikat yang sifatnya tuh yang gak kelihatan gitu, yang abstrak, itu tuh bingung gitu. Ngomongin tentang, jangankan malaikat gitu kan, ngomongin tentang Allah aja kadang-kadang kita kalau nggak pakai media, kalau nggak pakai buku, kita tuh bingung gitu. Nah tugasnya kenapa kita harus punya buku itu, gimana supaya sebagai media, gimana kita menjelaskan. Nah anak itu nggak bisa diceritain itu begini kan nggak bisa ya. Anak kecil itu kan butuh dikasih cerita gitu, yang cerita yang relate. Jadi kita bisa tiru contoh sifat pemberaninya atau sifat teladannya. Jadi di sini tuh dia di belakangnya ada kayak pesan moralnya gitu. Nih, kita harus tiru keberaniannya, kecerdasannya, keikhlasannya, rasa rendah hati, misalkan si Khalid bin Walid kayak gitu-gitu. Jadi pesan moral yang bagus banget untuk disampaikan ke si kecil. Buku paket yang keempat itu tentang paket adab. Pertama itu buku dari Grow the Seed. Ini 2 buku. Dia paketnya paket board book nih. Jadi ini bisa dipakai untuk anak dari usia 1 tahun juga kayaknya bisa ya ini, karena dia ceritanya bener-bener ringan. Ini tuh buku ini tuh yang pertama buku Ternyata Sabar Itu dan Sehari Tanpa Ibu. Jadi ini tuh yang ini ayah, yang ini ibunya, tentang dan dia ada hadiahnya, ada bonusnya tuh, kalau nggak salah bonusnya aku lupa. Ada bonus e-booknya juga. Jadi buku seri akhlak ini tuh di seri akhlak mulia. Jadi ini tuh tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik sesuai dengan perkembangan anak. Jadi ceritanya tuh ngena banget dari kisah ini. Dan itu membuat banyak pesan juga, banyak pesan moral juga yang bisa disampaikan ke si kecil. Dan kita juga bisa read a lot sama buku ini. Terus selain itu yang untuk anak usia 3 tahunnya, ini bisa pakai buku adab seri Birrul Walidain. Ini ada 4. Kalau yang ini tuh harganya 99.000, tapi seperti biasa harga member nggak sampai segitu. Kalau yang si buku Ziyad ini, Birrul Walidain ini harganya 56.000. Bukunya juga bukan buku board book, dan kertasnya kayak si itu ya, kayak si Ziyad tadi tuh, si buku 10 malaikat, kertasnya kayak gini. Dan isinya pun kayak cerita atau aktivitas sehari-hari yang mengajarkan kepada si kecil tentang kebiasaan baik dan juga adab kepada kedua orang tua. Nah ini yang pertama, aku tidak menyakiti ayah dan bunda.
Terus aku suka membantu ayah bunda, aku patuh pada ayah dan bunda, dan yang terakhir aku suka mendoakan ayah dan bunda. Ini juga ceritanya bagus banget dan relate banget buat kehidupan anak-anak. Manfaatnya juga banyak banget. Di sini mengajarkan akhlak dan adab pada orang tua, kisah menarik dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas keren untuk stimulasi kecerdasan. Ini menurut aku juga bisa rekomen aku dipakai untuk bacaan si kecil setiap hari-hari. Sebenarnya buku adab itu juga ada banyak banget. Aku juga sering banget open tentang adab sama orang tua, adab misalkan adab sehari-hari, kayak misalkan adab. Jadi ada buku adab khusus aku ada yang untuk anak usia 6 tahun, adab bertamu, adab makan, minum, kayak gitu, adab kayak gitu. Tapi kalau untuk yang berseri kayak gini, kebanyakan kayak gini adab untuk orang tua, adab ketika berteman, seperti itu, kayak gitu-gitu juga ada. Tapi yang aku rekomendasikan itu untuk anak 3 tahun ini. Tapi kalau misalkan mau anaknya udah lebih besar, ini bisa pakai buku ini, Little Star ini Good Habit. Aku juga sering banget review ini. 5. Paket Islami. Nah, jadi yang paket Islami yang akan aku rekomendasikan itu ada 2. Ada paket seri Tauhid nih, paket seri Tauhid juga. Bukunya sama ya, tapi paket paket Islami ini lebih kayak untuk anak yang udah agak besar, yaitu anak sekitar usia yang ini 5 tahun. Kalau yang ini untuk anak usia 6 tahun deh kayaknya ini, karena ini lebih berat. Jadi ini tuh seri Tauhid ini dari Ihsan Kids, ini harganya sekitar 67.200 dan ada 4 buku. Bukunya lebih besar memang, tapi biasa aja kertasnya, kertas biasa tapi colorful. Ceritanya juga sama sehari-hari, kisah-kisah sehari-hari yang mengajarkan kepada si kecil tentang tauhid, menanamkan dia ilmu tauhid gitu kan. Namanya seperti yang tadi aku bilang, kalau kita mau ceritain tentang Allah, tentang malaikat atau yang ada rukun-rukun iman, itu kan adalah hal-hal yang sulit untuk dibayangkan karena sifatnya itu bukan tidak nyata, tidak bisa terlihat gitu kan. Jadi kita suka bingung kalau misalkan kita mau ceritain mulai dari mana, dari mana kayak gini nih, buku-buku kayak gini nih sebagai media kita untuk menceritakan ke si kecil. Nah, ini ada 4. Yang pertama ada Allah Maha Pencipta, terus ada Allah Maha Mengetahui, ada Allah Maha Melihat, dan yang terakhir ada Allah Maha Kaya. Bukunya pun ada ayat-ayatnya tuh. Jadi di bagian terakhir dia ada ayat-ayatnya. Awalannya tuh cerita-cerita kehidupan anak-anak yang udah mau sekolah 4 tahun 5 tahun juga udah bisa ini, dan menurut aku ini bagus banget. Sebenarnya juga lagi-lagi buku tentang tauhid juga ada banyak banget, seri-seri tauhid, tapi aku punyanya yang ini. Mungkin ada juga yang board book. Aku juga pernah ini tentang kayak gini-gini bisa juga, tapi ini bukan paketan. Jadi kalau yang untuk anak mungkin di bawah 5 tahun lebih kayak ke buku-buku seri tauhid yang lebih sederhana ya, nggak kayak gini, yang lebih kompleks atau yang lebih ke cerita anak-anak yang udah pinter tanya, ini apa, ini buat apa, kenapa kita harus kayak gini, kayak gitu-gitu. Nah, yang berikutnya ini ada buku seri perjalanan kehidupan manusia. Nah, ini agak berat, dan ini sebenarnya ini nggak ada rekomendasi usia berapa ya, aku lupa deh, kayaknya nggak ada, usia 6 tahun mungkin ya. Dan ini jenis buku interaktif like book, jadi kayak buku center gitu, bisa disenterin. Ada bagian-bagian yang memang gelap yang bisa kita senterin, jadi cukup ada atraktifnya juga. Cuman aku nggak bisa pakai senternya, aku nggak ngincar itunya karena menurut aku ini bagus dari isinya. Ini halamannya itu dia hardcover tapi halamannya kertas biasa dan banyak banget. Jadi bukan cuma cerita, di sini juga banyak banget ada ayat-ayatnya gitu. Ini beli 3 ini satu paket, harganya 168.000, isinya 3 buku. Yang pertama ini ada Aku di Rahim Ibu. Jadi ini kehidupan ketika masih di kandungan. Terus yang kedua kehidupan di dunia, hidupku di dunia. Dan yang ketiga perjalanan setelah kematian, setelah di alam barzah dan di akhirat gitu. Nah, ini bukunya lumayan besar, terus halamannya juga lumayan banyak ceritanya dan ada ayat-ayatnya gitu. Nih tuh. Jadi di sini tuh kayak ngejelasin, selain ada ayat, dia menceritakan tentang kehidupan waktu ini di dunia, misalkan ini kehidupan di di rahim tuh, ketika kita masih menyambut bagaimana proses. Ini berat sih, lebih berat ya. Ceritanya panjang banget. Jadi aku satu buku tuh bisa menyelesaikannya cukup lama karena aku ngebacain berapa halaman aja sambil cerita-cerita, sambil ngejelasin pakai bahasa aku, terus sambil anak aku juga kan kalau dibacain buku selalu ikut cerita, ikut ngomong, ikut ini gitu, nimpalin gitu kan. Jadi bener-bener lama karena emang panjang banget tuh. Aku nggak bisa menyelesaikan satu cerita ini langsung dalam satu kali sesi baca buku gitu. Terus ini yang perjalanan kematian. Nah, ini kan agak ini ya buat anak-anak gitu kan. Walaupun aku tetap jelasin karena dulu juga dia mengerti kalau orang udah meninggal itu di kuburan, karena kan waktu almarhum budenya meninggal dia tahu, dia ngerti, dan kita sering ke kuburan gitu kan. Cuma kadang-kadang ya namanya anak kecil suka nyeletuk pakai cerita Islami apa aja. Pokoknya sebenarnya semua cerita juga banyak nih kayak gini nih. Ada juga nih Halo Balita.
Ini ada juga pakai cerita Islami yang tentang nabi-nabi kayak gitu. Itu lebih banyak banget bukunya dan rata-rata itu board book semua. Kalau Mams mungkin udah lebih tahu, tapi kalau aku nggak, paketan itu board book, karena board book tuh ceritanya terlalu sedikit ya, tapi bukunya mahal gitu. Jadi mendingan yang cerita-cerita kayak tadi 10 kisah kayak gitu. Oke, segitu aja informasi yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat untuk Mams semua yang lagi cari buku-buku. Untuk pembelian buku semuanya akan aku kasih linknya di description box. Tapi kalau misalkan ada yang mau ikutan join grup untuk mendapatkan buku-buku PO dengan harga yang sangat murah, itu bisa banget join. Linknya juga link grupnya akan aku kasih di description box. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe supaya tidak ketinggalan lagi info-info parenting lainnya. Sampai jumpa, bye bye.